Bab 1711 Daun yang Aneh. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Bab 1711 Daun Aneh. 8 Segel Sensong, Fang Yu dan Chen Ye dengan cepat memasuki kedalaman yang ekstrim. Menurut eksplorasi kesadaran ilahi, keduanya dengan cepat menemukan peti harta karun dari 8 dewa sekte. Ini adalah loteng 10 lantai. Loteng ini seharusnya dijaga ketat, namun saat ini, tidak ada satupun sosok yang terlihat, tanpa halangan apapun. Namun sebelum berjalan ke gerbang paviliun harta karun, Anda bisa merasakan penghalang tak terlihat menghalanginya. Ini harus menjadi lingkaran pertama untuk melindungi peti harta karun. Mata Fang Yu bergerak sedikit, dan dia dengan mudah menemukan mata lingkaran pelindung di sini, dan menghancurkannya dengan kekuatan kesadaran ilahi. Ledakan, terdengar suara teredam, seluruh peti harta karun tidak lagi dibentengi. Fang Yu melirik Chen Ye, dan keduanya memasuki paviliun harta karun bersama. Melepaskan kesadaran ilahi, Anda dapat dengan jelas melihat bahwa 3 lantai di depan paviliun harta karun ini dipenuhi dengan berbagai buku rahasia kuno, dan 7 lantai atas. Ada berbagai harta karun seperti Fudi. Dari segi kuantitas, jumlahnya cukup melimpah. Fondasi dari 8 dewa sekte sebagai gerbang abadi tingkat ketiga tercermin di sini, kata Fang Yu. Kami benar-benar ingin mengambil semuanya di sini. Chen Ye bertanya dengan mata berkedip. Tentu saja, jika kamu bilang sudah selesai, ayo kita mulai. Fang Yu berkata, hal-hal yang dicari di sini diakumulasikan sebagai sumber daya pertama untuk peremajaan Yuhuamen kita. Setelah berbicara, Fang Yu berjalan ke tangga depan, menoleh dan berkata, kamu harus meletakkan cincin penyimpananmu untuk cheat di 3 lantai terbawah. Aku akan mengambil barang-barang berantakan di lantai 7. Ya, jawab Chen Ye. Dengan cara ini, Fang Yu dan Chen Ye bekerja sama, dan dengan cepat memusnahkan seluruh peti harta karun. Ketika mereka berdua keluar dari peti harta karun, Chen Ye memandang Fang Yu dan bertanya, kepala, selanjutnya kita. Jangan khawatir, masih banyak tempat untuk mencari. Fang Yu berkata sambil tersenyum tipis. Ketika dia datang ke sini kemarin, dia memasuki Gua Putra Dewa Motu untuk mengambil akta nikah dan menemukan banyak harta karun. Oleh karena itu, selain paviliun harta karun, di Gua Tetua, jelas ada banyak hal baik. Ini, tentu saja, aku tidak bisa melepaskannya. Terus berpencar, kamu cari di 4 puncak sebelah kiri, aku cari di 4 puncak sebelah kanan, dan akhirnya bertemu di gerbang, kata Fang Yu. Petik 2 titik. Bagus, Chen Ye mengangguk. Pencarian dimulai dari gunung pertama di sebelah kanan. Di bawah kesadaran ilahi, setiap gua tidak bisa lepas dari pandangan Fang Yu. Fang Yu dengan mudah mengambil harta karun dari rumah gua di 3 puncak pertama, dan kemudian dia mencapai puncak Tianshan yang lebih dalam. Ketika dia tiba di puncak Tianshan, Fang Yu dengan cepat datang ke aula utama di puncak gunung. Di belakang aula utama, dia menemukan rumah gua lagi. Kemudian, dia menyentuh ruang bawah tanah dan menemukan berbagai harta karun yang tampaknya sangat berharga. Apakah ini kepalanya? Koleksinya benar-benar lebih bagus dari para tetua lainnya. Fang Yu tersenyum, mengangkat tangannya, dan mengantongi semua harta karun yang bisa dilihatnya. Setelah menyelesaikan semuanya, Fang Yu meninggalkan ruang bawah tanah dan kembali ke tanah. Saat ini, dia mendengar langkah kaki. Berbalik, ada ruang rahasia terpisah di sisi kanan gerbang Dongfu. Sesosok terhuyung keluar dari ruang rahasia. Fang Yu menoleh untuk melihat, matanya sedikit bergerak. Orang yang keluar dari ruang rahasia, adalah putra Dewa Motu yang terkena berbagai ilusi yang dia gunakan. Kemarin, pada saat ini, Motu sepertinya baru saja lepas dari ilusi, matanya masih kendur, tetapi semangatnya telah pulih dengan cepat. Setelah dia bangun, dia menemukan bahwa tidak ada orang di sekitarnya. Setelah lama terbaring di tempat tidur, dia merasakan kekuatan anggota tubuhnya perlahan kembali, lalu berdiri dan berjalan keluar dari ruang rahasia. Tanpa diduga, begitu dia keluar dari ruang rahasia, dia melihat mimpi buruk yang menyebabkan dia jatuh ke dalam banyak ilusi. Ah, jangan kemari. Motu menangis dan mundur tanpa sadar, lalu jatuh ke tanah, tubuhnya gemetar terus-menerus. Fang Yu sedikit mengernyit melihat penampilan Motu. Jelas sekali, Motu kini telah lepas dari berbagai ilusi. Namun karena dia terjebak dalam terlalu banyak lapisan dalam berbagai ilusi,
sebagian besar kerusakan yang dideritanya telah berubah menjadi kerusakan yang cukup besar. Motu saat ini tidak hanya turun setengah dari tingkat kultivasinya, tetapi juga hampir pingsan semangatnya. Pikirannya penuh dengan sosok Fang Yu yang terlihat di berbagai alam fantasi. Wajah Fang Yu telah menembus ke dalam sumsum tulangnya, membuatnya takut secara fisik dan psikologis serta sulit dikendalikan. Sederhananya, motu yang sekarang sudah ditinggalkan. Terlebih lagi, dibandingkan dengan basis kultivasi normalnya yang dihapuskan, kondisinya bahkan lebih buruk, dan bahkan semangatnya hancur total. Fang Yu melirik motu, lalu berbalik dan berjalan keluar. Shen Feng tertinggi. Fang Yu tidak melupakan gunung ini pada titik terdalamnya. Klon Di Chen barusan dipanggil dari sini. Dongfu Penatua Taisang, pasti ada lebih banyak hal baik, kan? Dengan harapan seperti itu, Fang Yu datang ke Gua Di Chen. Gua Di Chen memang tidak semewah Gua Qiu Tianyi, namun memiliki kesan primitif. Dinding gua ditutupi dengan topeng yang tidak dapat dijelaskan di semua sisi. Dan topeng ini bisa berupa wajah meringis atau wajah binatang, tapi tidak ada yang istimewa darinya, itu hanya topeng perunggu. Fang Yu mengabaikan topeng ini dan langsung menyentuhnya hingga ke titik terdalam. Segera, dia menemukan mekanisme yang tertanam dalam di dinding. Membuka mekanismenya, tanah di depan tiba-tiba runtuh, memperlihatkan sebuah lubang. Fang Yu melompat turun. Ruang di bawah pintu masuk gua sangat kecil, hanya cukup untuk menampung satu orang. Ini adalah pengaturan yang agak aneh. Tapi Fang Yu yakin tidak ada ruang rahasia lain di rumah Gua Di Chen, hanya ada tempat seperti itu. Tapi harta karun apa yang bisa ditempatkan di sini? Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan melihat sekeliling. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan perasaan aneh datang dari bawah kakinya. Melihat ke bawah, dia menemukan sehelai daun besar menginjak kakinya. Daun ini seperti karpet, tidak mengeluarkan nafas khusus, sehingga Fang Yu tidak menyadarinya. Mungkinkah harta yang disimpan di ruang rahasia ini adalah daun sebesar ini? Fang Yu menyipitkan mata sedikit www.novelringan.com menurunkan tubuhnya, dan mengambil daun besar yang ada di bawah kakinya. Ketika daun besar ini muncul di depan matanya, Fang Yu menemukan ada pola rumit di atasnya, dan warnanya bukan hijau, melainkan merah tua. Jelas sekali, ini jelas bukan daun biasa, atau bahkan tumbuhan. Fang Yu mengambil daun itu di tangannya, memastikan bahwa tidak ada benda lain di ruang rahasia di mana hanya satu orang yang bisa berdiri, dan melompat keluar. Berjalan keluar gua, dalam kondisi cahaya yang cukup, amati kembali daun besar di tangannya. Saat ini, sesuatu yang tidak normal terjadi pada daun besar ini. Di bawah cahaya, garis-garis pada daun besar berwarna merah tua ini seperti meridian dan pembuluh darah. Cairan atau gas samar mulai mengalir, berubah menjadi pita. Namun meski begitu, daun besar ini tetap tidak mengeluarkan nafas yang istimewa. Bab 1712. Untuk apa ini? Fang Yu mengerutkan kening, bingung. Lupakan, kembali dan pelajari perlahan. Fang Yu tidak memikirkannya terlalu lama, jadi dia memasukkan daun besar berwarna merah tua ke dalam ruang penyimpanan. Kemudian, dia berbalik dan meninggalkan Shen Feng tertinggi. Chen Ye telah lama menunggu di sini ketika dia kembali ke gerbang kacau 8 Dewa Sekte. Bagaimana situasimu di sana? Fang Yu bertanya. Het, aku telah mencari dengan sangat bersih di sini. Chen Ye melaporkan. Tidak apa-apa, aku juga mengambil semuanya di sini, dan tidak meninggalkan sehelai rambut pun, kata Fang Yu. Keduanya tersenyum satu sama lain. Meskipun barang yang diambil mungkin tidak terlalu berharga, namun mungkin tidak terlalu berguna. Tapi balas dendam seperti ini sangat menyegarkan. Khusus untuk Chen Ye, ini adalah hari pertama dia menunjukkan begitu banyak senyuman selama bertahun-tahun. Dan sejak hari ini, dia telah mengkonfirmasi fakta bahwa Fang Yu adalah kepala Sekte Yuhua. Dia tanpa syarat percaya bahwa Fang Yu akan mampu memimpin Yuhuamen kembali ke puncak. Fang Yu dan Chen Ye kembali ke gerbang Yuhua. Dan Sekte 8 Segel Dewa telah runtuh. Ribuan murid terluka parah, dan para elit meninggal atau cacat. Bahkan basis budidaya kepala Qiu Tianyi dihapuskan. Hanya dalam satu hari, dari gerbang abadi tingkat ketiga yang makmur ke situasi seperti itu, benar-benar dari surga ke neraka. Jika Anda benar-benar memikirkannya, ini adalah kasus sekte yang paling menurun.
Sekitar 1 jam setelah Fang Yu dan Chen Ye pergi, sebuah tim yang terdiri dari 10 orang pergi dari jauh ke dekat menuju gerbang 8 Feng Shenzong. Kelompok orang ini mengenakan jubah putih seragam, dengan pola rumit berkumpul melingkar di dada mereka. Jika ada orang luar yang hadir, Anda dapat mengenali 10 orang dari paviliun Wandao ini secara sekilas. Tim beranggotakan 10 orang datang ke gerbang 8 Feng Shenzong dan berhenti di depan lubang raksasa yang runtuh. Mereka melihat ke-8 dewa sekte saat ini, dan mata mereka semua terkejut. Karena keberadaan Penatua di Chen Taisang, 8 dewa sekte juga terkenal di perbatasan selatan. Sulit untuk tidak terkejut bahwa gerbang peri tingkat ketiga telah jatuh ke dalam kondisi yang menyedihkan hanya dalam 1 hari. Pria yang dipimpin oleh tim paviliun Wandao mengerutkan kening, menoleh dan berkata kepada pria di samping, gunakan batu cermin untuk mencatat situasinya. Ya, ke-6 pria itu segera terbang ke depan, mengeluarkan tiang transparan di tangan mereka, dan memindai kemana-mana. Pria itu berdiri di tempat, dengan tangan di dada, matanya serius. Tuanku, saya tidak menyangka bahwa Penatua Ge akan benar-benar menebaknya. Target balas dendam pertama untuk Sekte Yuhua ini sebenarnya adalah 8 Sekte Dewa Tersegel. Bawahan di samping membuka matanya lebar-lebar dan berkata dengan terkejut. Pria itu tidak berbicara, hanya melihat ke depan. Setelah Sekte Yuhua, itu seharusnya menjadi sekte bela diri sejati. Saya mendengar bahwa kedua keluarga ini memberikan pukulan fatal pada Sekte Yuhua saat itu. Bawahan itu melanjutkan, Tuan, apakah menurut Anda sekte bela diri sejati menerimanya? Berita, tanpa menoleh, pria itu berkata dengan suara yang dalam, kita hanya perlu menyelesaikan tugas yang diberikan Penatua Ge kepada kita, dan jangan khawatir tentang sisanya. Tetapi jika gerbang bulu ini benar-benar bangkit kembali, Nya Alis mengerutkan kening. Pria itu melirik pria itu dengan dingin. Kulit bawahannya berubah dan segera tutup mulut. Fang Yu dan Chen Ye kembali ke gerbang Yuhua. Yuhuamen hari ini hanyalah sampah, dan semuanya harus dimulai lagi. Chen, kamu membawa Fang Yu ke peti harta karun Yuhuamen. Ketika gerbang Yuhua berada di puncaknya, sejumlah besar harta tak tertandingi disimpan di sini. Di antaranya adalah teknik sihir terbaik, sejumlah besar harta berusia ribuan tahun, dan bahkan banyak bahan obat. Saya mendengar bahwa sebagian besar barang dibawa kembali oleh Tuan Suci sendiri. Sangat disayangkan bahwa setelah kepergian Tuan, paviliun harta karun telah dijarah lebih dari selusin kali, dan sekarang tidak hanya kosong, tetapi juga sangat tua. Kita harus mencari waktu untuk membangun kembali paviliun harta karun, kata Fang Yu, ukurannya lebih dari 10 kali lipat dari ukuran sebelumnya, sehingga kita dapat menyimpan barang-barang yang kita bawa kembali nanti. Setelah itu, Fang Yu dan Chen Ye memasukkan semua harta karun yang telah mereka cari dari 8 dewa sekte ke dalam peti harta karun. Untungnya, peti harta karun yang dibangun oleh Lin Batian sendiri lebih besar dan lebih tinggi dari peti harta karun rata-rata, sehingga semua harta yang diperoleh dari 8 segel dewa sekte hampir tidak bisa dimasukkan ke dalamnya. Setelah meletakkan harta karun itu, Fang Yu datang ke gua Chen Ye. Dia ingin membantu Chen Ye mengobati lukanya. Kepala, aku semua luka lama, aku khawatir ini akan sulit, kata Chen Ye. Keterampilan medisku baik-baik saja, jangan khawatir, kata Fang Yu, bahkan jika tidak bisa disembuhkan, itu bisa membuatmu merasa lebih baik. Kalau begitu, terima kasih untuk bosnya. Chen Ye menjawab dengan penuh rasa terima kasih. Fang Yu meminta Chen Ye untuk menghadapnya, lalu meletakkan tangan kanannya di punggung depan Chen Ye. Pada saat yang sama ketika tangan kanan melepaskan energi sebenarnya, kesadaran ilahi juga memasuki tubuh Chen Ye. Pada saat ini, ada 7 luka di punggung dan tulang, banyak bekas luka di dada, dan banyak retakan di meridian tubuh. Bisa dikatakan kondisi fisik Chen Ye sudah mencapai kondisi terburuknya. Tulang dan meridian yang penuh retakan, salah satunya memburuk, kemungkinan besar mengancam jiwa. Terutama pecahnya meridian, jika bagian tertentu putus maka akan menyebabkan runtuhnya seluruh meridian. Dapat dikatakan bahwa Chen Ye telah hidup di ambang hidup dan mati selama bertahun-tahun, dan ini cukup berbahaya. Begitu banyak luka, mata Fang Yu berkedip sedikit, dan dia mulai menggunakan Zen Qi untuk perlahan memperbaiki luka di tubuh Chen Ye. Di Yuhuamen, saya orang yang paling beruntung. Chen Ye, yang membelakangi Fang Yu, berkata dengan suara pelan, cederaku, dibandingkan dengan para tetua, senior, dan saudari yang telah meninggal.
Apa? Dibandingkan dengan guru, ini jauh lebih buruk. Guru telah menanggungnya selama bertahun-tahun, rasa sakit yang 100 kali lebih banyak daripada rasa sakitku. Setelah mendengar kata-kata ini, Fang Yu teringat tampilan lama terakhir Lin Sunyu. Bahkan Fang Yu baru pertama kali melihat orang tua seperti itu. Seperti yang diharapkan dari putramu. Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan berkata dalam hatinya. Alasan mengapa Fang Yu begitu bertekad untuk membawa Yu Huamen kembali ke puncaknya, dan membuat sekte-sekte yang telah bekerja di Yu Huamen membayar harganya, bukan hanya karena Yu Huamen didirikan oleh Lin Batian untuknya, tetapi juga untuk Lin Sunyu, pembalasan dendam. Karena gelombang www.novelringan.com gelombang Lin Sunyu adalah anak dari Lin Batian dan keponakannya. Keponakanku terluka, dia harus mencari keadilan. Fang Yu tidak bisa berkata-kata, diam-diam memperlakukan Chen Ye. Meski luka tersebut sudah ada sejak lama, namun tidak sulit untuk pulih. Dalam waktu sekitar 4 jam, luka Chen Ye pada dasarnya pulih. Bagaimana perasaanmu sekarang? Fang Yu bertanya sambil menarik kembali telapak tangannya. Chen Ye berdiri, menutup matanya lagi, dan merasakan situasi di dalam. Kemudian, dia tiba-tiba membuka matanya dan berkata dengan penuh semangat, "Kepala. Saya tidak punya masalah dengan tubuh saya. Saya belum pulih sepenuhnya, setidaknya saya harus memulihkan diri sekitar setengah bulan." Fang Yu berkata, terutama pemulihan meridian membutuhkan aura di tubuhmu sendiri untuk mengembun secara perlahan. Bab 1713, sebuah identitas. Saya mengerti. Terima kasih atas kepindahan Anda. Chen Ye membungkuk pada Fang Yu dan menjawab dengan penuh rasa terima kasih. Sejauh menyangkut Chen Ye, jika tubuhnya pulih, tingkat kultivasinya mungkin terus meningkat. Dia dianggap jenius saat itu, jika dia tidak terluka, dia akan mencapai alam pencerahan sekarang. Kini, harapan kembali menyala. Kepala, ini adalah patung yang dibuat sendiri oleh Tyrant Sovereign saat itu, yang kanan adalah Tyrant Sovereign sendiri, dan yang kiri adalah. Berdiri di depan dua patung di gunung belakang, Chen Ye memperkenalkan Fang Yu. Setelah mengatakan ini, Chen Ye menatap Fang Yu dan kemudian ke patung itu, dengan keterkejutan di matanya. Patung ini memang aku, Fang Yu berkata, tapi patung di sebelah kanan jelas bukan penampilan asli Lin Batian, dia tidak begitu tampan. Ternyata itu kepalanya, jawab Chen Ye dengan takjub. Mengenai identitas orang di sebelah patung Tyrant Sovereign, bahkan di gerbang Yuhua, terdapat keraguan yang sangat besar. Kecuali Lin Sunyu, tidak ada yang tahu siapa patung ini. Hingga hari ini, Chen Ye membawa Fang Yu ke patung itu sebelum keraguan ini terjawab. Ternyata patung ini adalah Fang Yu yang telah ditunggu-tunggu oleh guru. Ayo pergi ke tempat lain, kata Fang Yu. Chen Ye pulih dari keterkejutannya, mengangguk, dan memimpin Fang Yu pergi. Tuan, kapan kita akan mulai merekrut murid? Chen Ye memimpin dan menjelaskan berbagai bangunan dan fasilitas di gerbang Yuhua kepada Fang Yu. Dia tiba-tiba teringat hal ini dan bertanya. Mendengar pertanyaan ini, mata Fang Yu sedikit bergerak. Memang benar, untuk merevitalisasi sebuah sekte, merekrut murid adalah bagian yang sangat penting. Adapun kapan mulai merekrut, Fang Yu berpikir sejenak, baru saja hendak berbicara. Pada saat ini, dia dengan tajam merasakan dua napas kecil terbang dari kejauhan, mendekat dengan cepat. Fang Yu akrab dengan nafas ini. Murid pertama yang direkrut oleh Yu Huamen ada di sini. Fang Yu memandang Chen Ye dan tersenyum. Tak lama kemudian, dua sosok turun dari langit dan mendarat di depan gerbang Yu Huamen. Saat ini, Fang Yu dan Chen Ye sudah menunggu di gerbang. Orang yang datang adalah Mu Qingran, dan sungai di pelukannya. Saudara Fang, melihat Fang Yu, Xiao Xier melompat ke depan dengan gembira. Fang Yu mengulurkan tangan dan mengusap kepala Xiao Xier. Jangan khawatir dan tidak ada waktu. Bagaimana saya bisa mengirimi Anda seorang suci sebagai hadiah? Fang Yu bertanya sambil menatap Mu Qingran. Aku bebas, dan aku di sini untuk mengirim Xiao Xier. Dia tidak begitu takut. Kakak Fang, kakakmu baik-baik saja, dia juga memberiku kalung yang sangat indah, lihat. Xiao Xier mengeluarkan seutas kalung batu kecubung dari sakunya, bersinar dengan cahaya redup, dan memancarkan kesejukan sutra. Ini adalah hadiah yang diperintahkan Taisang yang lebih tua untuk diberikan kepada Xiao Xier, kata Mu Qingran. Oh, terima kasih padanya, kata Fang Yu, kalung ini seharusnya cukup mahal.
Mu Qingran memandang Fang Yu dan kemudian Chen Ye, matanya yang indah berbinar, dan dia bertanya dengan suara rendah, kamu sudah kembali dari 8 sekte dewa tersegel. Ya, Fang Yu mengangguk. Mu Qingran mengamati Fang Yu dan Chen Ye lagi. Sejak kembali dari Bafeng Shenzong, pasti terjadi pertempuran hebat. Namun kini, di permukaan, keduanya dalam kondisi sangat baik, tidak ada luka di sekujur tubuh. Terutama kulit Chen Ye yang lebih baik dari sebelumnya. Apakah ini benar-benar keadaan setelah perang? Sekte 8 Segel Dewa, bagaimana kabarmu? Mu Qingran memandang Fang Yu dan bertanya lagi. Dalam 2 hari, kamu seharusnya sudah bisa menerima beritanya. Fang Yu berkata dengan tenang. Tapi aku ingin tahu sekarang. Mu Qingran menggigit bibir merahnya dan berkata. Semakin banyak Fang Yu menjual Guanzi, dia menjadi semakin penasaran. Kepala dari 8 sekte abadi menghancurkan semuanya. Saat ini, Chen Ye di belakangnya berbicara. Wajah cantik Mu Qingran menjadi lesu untuk beberapa saat, dan bertanya, semuanya hancur. Artinya secara harfiah, kecuali dewa dari tetua tertinggi dari 8 segel sekte dewa yang belum kembali, semua biksu lainnya telah dikalahkan oleh kepalanya saja, baik mati atau terluka. Jawab Chen Ye. Mu Qingran memandang Fang Yu, matanya yang indah bersinar karena terkejut. Apa yang mengejutkan? Tidakkah menurutmu saat kita pergi ke sekte 8 segel dewa hari ini, kita akan berjabat tangan dan berdamai dengan pihak lain? Fang Yu mengerutkan kening. Aku hanya berpikir. Mu Qingran tidak tahu harus berkata apa untuk beberapa saat. Memang benar, ketika Fang Yu dan Chen Ye pergi ke 8 sekte dewa tersegel pagi ini, dia memperkirakan kemungkinan ini. Namun hasilnya benar-benar ada di hadapan Anda, masih sulit dipercaya. Ini adalah 8 sekte dewa tersegel, 8 sekte dewa tersegel yang telah membawa tekanan besar ke Tanah Suci Danau Giok dalam beberapa tahun terakhir, gerbang abadi 3 tingkat. Begitu saja, Fang Yu benar-benar musnah sendiri. Masalah ini terasa ilusi tidak peduli bagaimana Anda mendengarnya. Xiao Xier, selamat menjadi murid pertama rekonstruksi Yu Huamen. Fang Yu mengusap kepala Xiao Xi dan tersenyum. Yu Huamen, murid. Xiao Xier tampak bingung. Ya, kamu akan menjadi murid sekte ini di masa depan. Fang Yu berkata, kamu harus menyukai lingkungan pulau ini. Xiao Xier teringat kegembiraan melihat pulau ini di udara, mengangguk dengan berat, dan menjawab, ya. Tidak apa-apa. Fang Yu mengangguk. Fang Yu meminta Chen Ye untuk membawa Xiao Xier menemukan gua tempat tinggal. Tapi Mu Qingran tetap tinggal di gerbang Yuhua dan mengikuti Fang Yu. Apakah kamu tidak akan kembali? Fang Yu memandang Mu Qingran dan bertanya. Selanjutnya, apakah kamu akan pergi ke sekte tubuh bela diri sejati? Mu Qingran bertanya dengan lembut. Aku akan pergi besok. Fang Yu berkata, kami akan menangani satu sekte setiap hari dan bekerja serta beristirahat bersama. Berurusan dengan sekte setiap hari. Kata-kata Fang Yu tampak sangat ringan. Mu Qingran ragu-ragu sejenak, dan berkata, sekte Zhen Wuti terletak di bagian utara Xinjiang Selatan, dan termasuk dalam sekte abadi tingkat ketiga seperti sekte 8 dewa. Anda tahu dari nama sekte mereka bahwa sekte tersebut biksu dari seluruh sekte mereka sebagian besar adalah pemurnian tubuh. Adalah pemurnian tubuh yang langka. Pemurnian tubuh, itu hanya untuk seleraku. Fang Yu menoleh untuk melihat Mu Qingran dan mengangkat alisnya. Kepala mereka bernama Du Hongtian, dan alam mereka telah mencapai alam pencerahan. Mu Qingran melanjutkan, alam pencerahan, itu lebih baik dari Qiu Tianyi dari 8 dewa sekte. Fang Yu sedikit menyipitkan matanya. Ya, Du Hongtian sangat terkenal di perbatasan selatan. Tingkat kultivasi hanyalah satu aspek. Yang benar-benar membuatnya terkenal adalah tubuh fisik dan keterampilan fisiknya. Kata Mu Qingran gelombang www.novelringan.com gelombang menurut laporan, Zhen Wu telah dihidupkan kembali. Teknik sekte tubuh Zhenzong, teknik gajah raksasa primordial dibudidayakan dengan sukses besar, dan disempurnakan. Menjadi tubuh gajah raksasa, kekuatan dagingnya sebanding dengan meteorit dari langit, dan kekuatannya adalah seperti gajah raksasa di zaman primordial. Adapun keterampilan fisik, dia bahkan mendapat warisan dari orang suci kuno. Du Hongtian begitu kuat, mengapa sekte seni bela diri yang sebenarnya berada pada level yang sama dengan 8 segel Shenzong? Fang Yu bertanya dengan cemberut. Peringkat sekte didasarkan pada kekuatan komprehensif sekte tersebut. Mu Qingran berkata, selain itu,
sekte seni bela diri yang sebenarnya memang telah dipromosikan ke sekte abadi tingkat kedua dalam beberapa tahun terakhir. Petik 2. Oke, kata Fang Yu. Jika kamu benar-benar ingin pergi ke Zen Wutizong besok, ingatlah untuk berurusan dengan Du Hongtian dengan hati-hati. Mata indah Mu Qingran berkedip dan berkata, hidup ini brutal dan kejam, dan sangat licik. Yang terbaik adalah tidak mempercayai apapun yang dia katakan. Dalam sebuah kata, kalau tidak, kamu pasti akan menderita. Fang Yu mengangguk ringan dan berkata, terima kasih atas informasi berhargamu, Santo. Kamu bisa memanggil namaku secara langsung, orang suci itu hanyalah identitasku di tanah suci Yaoqi. Mu Qingran berkata dengan lembut. Bab 1714. Hampir sama dengan sebutanmu, kata Fang Yu setelah melihat ke arah Mu Qingran. Mu Qingran menggerakkan bibir merahnya, tapi tidak mengatakan apapun. Fang Yu berbalik dan terus berjalan jauh ke dalam gerbang Yuhua. Mu Qingran melihat ke belakang Fang Yu dan mengikuti lagi. Penatua Taisang berkata, Anda memiliki kebaikan yang besar terhadap tanah suci Yaoqi kami, izinkan saya menanyakan kebutuhan Anda. Mu Qingran berkata, selama semuanya berada dalam lingkup tanah suci Yaoqi kami pasti akan bertemu dan membalas budi Anda. Bantu kami, kebutuhanku, kamu juga para tetua harus tahu. Fang Yu berkata, saya ingin menemukan dua orang, selain itu, yang terbaik adalah membantu saya menemukan cara untuk segera kembali ke alam ras manusia. Temukan seseorang, bisakah kamu memberitahuku nama orang yang kamu cari? Mu Qingran berkata dengan serius. Fang Yu berhenti, berbalik menghadap Mu Qingran, dan berkata, ya, kamu ingat. Yang satu bernama Dao Tian dan yang lainnya adalah Dao Chen. Apakah ada ciri-cirinya? Mu Qingran bertanya. Fitur, mata Fang Yu sedikit berkedip. Setelah bertahun-tahun, penampilan guru dan kakak senior pasti telah berubah, jadi karakteristik penampilan keduanya dalam ingatan tidak begitu penting. Jadi, selain ciri-ciri penampilan, Dao Tian dan Dao Chen memiliki satu kesamaan. Keduanya berasal dari alam bawah bumi, dan dapat menggunakan kekuatan sihir biru yang disebut kekuatan surga. Fang Yu berpikir sejenak dan berkata. Mu Qingran mendengarkan dengan ekspresi serius, lalu mengangguk dan berkata, saya sudah menuliskannya, setelah saya kembali. Tanah suci Yaoqi kami akan menganggap menemukan dua orang ini sebagai tugas yang paling penting, dan kami pasti akan mencobanya yang terbaik untuk menemukan petunjuk untukmu. Oke, terima kasih banyak, kata Fang Yu. Adapun kebutuhan keduamu, temukan cara untuk segera kembali ke alam ras manusia. Sebenarnya banyak biksu yang mengetahui hal ini. Mu Qingran berkata dengan mata indahnya berkedip. Bagaimana Anda mengatakan? Fang Yu bertanya. Taisang yang lebih tua seharusnya memberitahumu bahwa batas Honghe tempat tanah suci Yaoqi kita berada, termasuk batas selatan tempat Yuhuamen berada, sebenarnya adalah batas manusia pada saat itu. Mu dengan ringan berkata dengan lembut, perbedaannya tidak lebih dari dua wilayah di tepi barat Sungai Hong dan tepi timur Sungai Hong. Namun terjadi sesuatu di batas belakang manusia, dan bagian dalamnya telah terbagi menjadi beberapa bagian. Tepi barat Sungai Hong terbagi menjadi 3 bagian, yaitu batas Honghe, batas Zhonghe, dan batas selatan. Jadi, jika kamu ingin kembali ke alam ras manusia, kamu hanya perlu pergi jauh ke timur dan melintasi Honghe untuk mencapai alam manusia. Mendengar kata-kata ini, Fang Yu sedikit mengernyit, dan berkata, tepi timur dan barat Sungai Honghe awalnya termasuk dalam batas manusia. Apakah tidak ada formasi teleportasi besar di kedua sisi tepi timur dan barat? Mu Qingran dengan lembut menggelengkan kepalanya, dan menjawab dengan pasti, iya, tidak ada lingkaran teleportasi antara tepi timur dan tepi barat Sungai Hong, tidak ada siapapun sama sekali. Kaku sekali, Fang Yu mengerutkan kening. Yah, ada banyak alasan. Taisang yang lebih tua memberitahuku sedikit sebelumnya, tapi situasi sebenarnya lebih rumit. Mu Qingran juga sedikit mengernyit dan berkata, singkatnya, berbagai kelompok etnis yang terpecah di belakang Sungai Honghe, alam manusia di tepi timur Sungai Hong penuh dengan penolakan, bahkan kebencian dan kebencian. Jika itu masalahnya, lupakan saja, lalu aku akan terbang kembali sendiri, kata Fang Yu. Ya, Mu dengan ringan mengangguk. Fang Yu berbalik dan terus berjalan ke depan. Mu Qingran masih mengikuti di belakang. Apakah kamu punya barang lain? Fang Yu bertanya. Mu Qingran tertegun sejenak, lalu berkata, aku tidak khawatir untuk kembali, jadi aku ingin melihat ke sini, lagi pula, ini Yuhuamen. Oh,
Tonton saja, meski tidak bagus. Fang Yu mengangguk dan terus berjalan ke depan. Mu Qingran menatap punggung Fang Yu, jejak kehilangan muncul di matanya yang indah. Sebagai orang suci di tempat suci Yaoqi, dia juga memiliki wajah yang luar biasa, dan dia akan menjadi fokus penonton kemanapun dia pergi. Tapi Fang Yu di depannya sepertinya tidak tertarik sama sekali. Meskipun Mu Qingran tahu betul di dalam hatinya, sebagian besar pembangkit tenaga listrik teratas seperti Fang Yu telah melihat dunia, atau memiliki cita-cita yang lebih luhur, dan tidak akan fokus pada keindahan duniawi. Namun, perasaan terjatuh dan kehilangan masih tidak bisa dihindari. Mu Qingran berdiri di sana selama beberapa detik, menggelengkan kepalanya dengan lembut, dan mengikuti. Batas selatan, kota Tianlong, di Paviliun Wandao. Penatua Ge duduk di meja, membuka-buka buku kuno. Saat ini, terdengar suara langkah kaki di luar tirai. Orang tua berjubah abu-abu, yang juga merupakan kepala diakon Paviliun Wandao, datang ke tirai, menundukkan kepalanya sedikit, dan berkata, "Ge tua, penjara Jiang telah melewati kembali situasi 8 sekte dewa tersegel. Seperti yang Anda duga, target utama balas dendam Fang Yu adalah sekte 8 dewa." Penatua Ge masih membaca buku-buku kuno. Sangat tragis. Kepala Diaken menjawab, basis budidaya kepala Qiu Tianyi dihapuskan, dan putra Dewa Motu menjadi sakit mental, dan basis budidayanya turun kembali ke tahap pemurnian Qi. Adapun tetua dan murid lainnya, meninggal atau terluka. Selain itu, Jiang penjara juga menemukan bahwa semua harta benda di 8 segel Dewa Sekte telah dirampas, tidak meninggalkan apapun. Petik 2. Haha. Penatua Ge berhenti membaca buku di tangannya, mengangkat kepalanya, dan tersenyum. Kepala Diaken di luar tirai menundukkan kepalanya dan bertanya dengan suara yang dalam, "Penatua Ge, masalahnya melibatkan gerbang abadi tingkat ketiga, haruskah kita?" Petik 2. Laporkan. Tidak, tidak perlu. Penatua Ge menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan laporkan, apakah kita akan membantu menutupi masalah ini?" Diakon bertanya dengan heran. "Tidak perlu menutup-nutupi." Penatua Ge berkata sambil tersenyum, "Mari kita lihat bagaimana segala sesuatunya akan berkembang. Menurut tebakan Anda, Tuan Ge, target Fang Yu selanjutnya adalah sekte gaya bela diri sejati," kata kepala diakon dengan mata berkedip. Orang tua itu meletakkan dagunya di tangannya, terdiam beberapa saat, dan berkata, "Saya mendengar bahwa Du Hongtian, kepala sekte gaya bela diri sejati, saat ini berada di dekat kota Sanwu." Petik 2. Ya, Du Hongtian saat ini memimpin kompetisi olahraga ini. Dia adalah ketua wasit. Diakon itu menjawab. Setelah menjawab, ketua diakon terkejut, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke dalam tirai, dan bertanya dengan kaget, "Penatua Ge, apakah kamu ingin?" Petik 2. Itu benar. Gelombang www.novelringan.com gelombang, beritahu Fang Yu berita tentang Du Hongtian di San Wucheng. Kata Penatua Ge. Ini, ketua diaken benar-benar tercengang. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Penatua Ge melakukan ini. Bukankah seharusnya biksu seperti Fang Yu yang mengganggu ketertiban dan mengganggu keberadaan stabil dunia budidaya abadi di perbatasan selatan saat ini menjadi tipe biksu yang paling menyebalkan di Paviliun Wandao? Tapi sekarang, alih-alih mencoba menahan apa yang disebut sebagai tindakan pembalasan Fang Yu, Penatua Ge malah menambah kobaran api. "Obat apa yang dijual di labu ini? Elder Ge, saya tidak mengerti mengapa Anda ingin melakukan ini." Kepala diakon ragu-ragu sejenak, dan masih berkata, "Menurut apa yang aku katakan, kamu akan selalu mengerti," kata Penatua Ge. Kepala diakon mengerutkan kening dan bertanya, "Dalam kapasitas apa kita menyampaikan berita kepada Fang Yu?" Bab 1715. Atas nama Paviliun Wandao, kata Ge tua. "Hah." Kepala diaken tercengang lagi. "Kami memberi Fang Yu kenyamanan dan kejujuran. Mengapa kami perlu menyembunyikan identitas kami?" Penatua Ge bertanya balik, "Ayo, selesaikan masalah ini secepat mungkin." Wajah diaken berubah, dan matanya penuh keraguan dan teka-teki. Namun pada akhirnya dia tidak bertanya lagi, malah menjawab lalu berbalik dan pergi. Old Ge duduk di posisi aslinya, sedikit menyipitkan mata, matanya berkedip-kedip. Pada senja, Fang Yu memancing 2 ikan besar seberat 3 atau 4 kati dari perairan pulau, menyiapkan kayu bakar di pantai dan memanggangnya. Faktanya, Fang Yu saat ini tidak sering merasa lapar dan haus, dan sudah memiliki kondisi bigu. Namun untuk makanan, dia tetap tertarik,
dan tidak mau meninggalkannya. Dan kini kedua ikan yang dipanggang di atas kayu bakar itu menjadi santapan pertama Fang Yu setelah tiba di pesawat atas. Fang Yu berjongkok di depan kayu bakar, sementara Xiao Xier berdiri di sampingnya, menatap ikan bakar yang telah dipanggang di kayu bakar, matanya bersinar. Adegan ini sangat mirip dengan Yu Yuiwei ketika dia berada di desa Chengzong di kota Jianghai. Kamu pasti ada di sana, jangan khawatir, kata Fang Yu. Ya, Xiao Xier mengangguk patuh. Fang Yu melirik Mu Qingran, yang berdiri di sisi lain, dan bertanya, apakah kamu menginginkannya? Mu Qingran pulih dan segera menggelengkan kepalanya. Itu bagus, aku akan makan 1/2, kamu makan setengahnya. Fang Yu berkata pada Xiao Xier. Oke, Xiao Xier menjilat bibirnya, wajahnya penuh harap. Sebentar lagi ikan bakarnya akan siap. Fang Yu merobek setengah dari Xiao Xier, lalu dia memeluk sisanya dan memakan setengahnya. Mu Qingran berdiri di samping, menatap lurus ke arah Fang Yu. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pria kuat setingkat ini memakan makanan yang digunakan dunia untuk mengisi perutnya. Dalam kesadaran Mu Qingran, orang yang kuat seperti Fang Yu, bahkan jika dia ingin makan, dia harus meminum semua jenis ramuan, darah naga, dan empulur. Fang Yu bisa merasakan tatapan terkejut Mu Qingran, tapi dia tidak peduli. Kepala. Tepat setelah Fang Yu membuang potongan ikan bakar terakhir, Chen Ye terbang dari belakang, dengan sangat cepat. Fang Yu mencuci tangannya dengan air laut dan berbalik. Saat ini, Chen Ye baru saja jatuh. Di depannya, apa yang salah? Fang Yu bertanya. Chen Ye melirik Mu Qingran. Tidak apa-apa, ayo kita bicara, kata Fang Yu. Baru saja 2 biksu dari paviliun Wandao datang ke gerbang Yuhua kami. Chen Ye mengerutkan kening dan berkata, oh, ada apa? Fang Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Mereka berkata, Penatua Ge meminta mereka untuk datang dan memberi kami informasi. Chen Ye memandang Fang Yu dan berkata-kata demi kata, Du Hongtian, kepala sekte seni bela diri sejati, saat ini berada di kota Sanwu. Fang Yu menyipitkan matanya saat mendengar kata-kata ini. Wajah Mu Qingran sedikit berubah. Fang Yu tidak berbicara, tetapi mengeluarkan kertas yang ditulis Chen Ye kemarin. Di atas kertas, di belakang sekte seni bela diri sejati, Chen Ye menulis nama kepala Du Hongtian. Du Hongtian ini adalah kepala sekte seni bela diri sejati lebih dari 200 tahun yang lalu. Fang Yu bertanya dengan cemberut. Ya, jawab Chen Ye dengan mata dingin. Dialah yang bekerja sama dengan Kaisar Chen dari 8 sekte dewa tersegel untuk menjarah gerbang Yuhua. Fang Yu bertanya, bukankah dia akan berbicara secara langsung? Aku tidak tahu. Tapi apa yang dilakukan Du Hongtian di awal adalah yang paling berlebihan di antara para monster. Kata Chen Ye dengan gigi terkatup. Seharusnya itu Du Hongtian. Mu Qingran di sebelahnya berkata, karena sekte gaya bela diri sejati tidak terlalu tua, Du Hongtian selalu menjadi kepala sekte gaya bela diri sejati dan memiliki kekuatan absolut. Tidak apa-apa, kata Fang Yu ringan, aku akan pergi ke kota Sanwu untuk mencari Du Hongtian besok. Mengapa Wandao Ge memberitahumu informasi seperti itu? Mu Qingran sedikit mengernyit dan bertanya. Chen Ye juga tampak bingung dan memandang Fang Yu. Fang Yu adalah satu-satunya orang yang berkomunikasi langsung dengan paviliun Wandao. Mungkinkah Fang Yu mencapai kesepakatan dengan Penatua Ge? Namun nyatanya belum ada kesepakatan. Fang Yu dan Penatua Ge tidak berbicara lama, dan prosesnya saling menguji, yang tidak bersahabat. Tapi sekarang, Penatua Ge mengambil inisiatif untuk memberitahu Fang Yu tokoh kunci dari sekte seni bela diri sejati. Aku tidak tahu kenapa dia melakukan ini, mungkin dia punya dendam dengan Du Hongtian. Fang Yu mengangkat alisnya, ingin menggunakan tanganku untuk membunuh Du Hongtian. Atau menurutmu Du Hongtian bisa menyingkirkanku? Tidak peduli apa, informasi ini berguna bagi kita, jika tidak kita akan membuang banyak waktu tanpa menemukan Du Hongtian di sekte seni bela diri sejati. Petik 2. Kepala, kalau begitu kita berangkat besok. Chen Ye menyipitkan mata. Baiklah, istirahatlah lebih awal dan berangkat besok pagi, kata Fang Yu. Saudara Fang, kemana kamu dan Paman Chen akan pergi besok? Xiao Xier bertanya dengan wajah berminyak setelah makan. Pergi untuk urusan bisnis, tetaplah di sini, kata Fang Yu. Setelah berbicara, jadi Fang Yu menoleh untuk melihat ke arah Mu Qingran, dan tersenyum, karena kamu masih tidak ingin kembali ke tanah suci Yaoqi,
kamu dapat membantuku melihat bayinya besok. Mu Qingran tertegun sejenak, lalu melihat ke sungai, mengangguk dan berkata, oke, saya akan menjaga sungai itu. Masalahnya, Santo, kata Fang Yu. Keesokan paginya, Fang Yu dan Chen Ye berangkat lagi dan menuju kota kabut gunung. Kota kabut gunung berada di sebelah kota Tianlong. Karena datarannya yang tinggi dan dikelilingi pegunungan, seluruh kota dipenuhi kabut gunung yang tebal. Oleh karena itu, dinamakan kota kabut gunung. Pada hari kerja, San Wucheng merupakan kota biasa dan tenang dengan banyak penduduk, namun suasananya sangat damai. Namun dalam beberapa hari terakhir, kota kecil ini tiba-tiba dibanjiri biksu dalam jumlah besar. Tidak ada alasan lain, hanya karena kompetisi latihan fisik tahun ini diadakan di kota Sanwu. Oleh karena itu, banyak praktisi fisik datang untuk berkompetisi, dan sejumlah besar biksu datang untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Kota kabut gunung menjadi lebih hidup dari sebelumnya. Mulai hari ini adalah hari keempat turnamen latihan fisik, dan babak sistem gugur Final Four telah tiba. Setelah kompetisi hari ini, latihan tubuh saat ini akan ditentukan, dan sebagai pemenang, ia akan menerima banyak hadiah dari penyelenggara. Saat ini, Paviliun Dawu di pusat kota Sanwu penuh dengan orang dan suara. Dengan ribuan biksu menyaksikan pertempuran, 4 rasio kuat akan segera dimulai. Di tengah meja panjang di depan panggung kompetisi, duduk seorang pria berwajah putih, tidak berjanggut, dan sangat kuat. Gelombang www.novelringan.com. Gelombang pria itu tidak memiliki rambut, dan kepalanya dapat memantulkan cahaya seperti cermin. Dia mengenakan kostum hitam legam dengan kepalan besar di lengan kirinya. Inilah ciri khas Zhen Wu Tizong. Dan pria ini adalah kepala sekte seni bela diri sejati, dan wasit kompetisi olahraga ini, Du Hongtian. Kepala Du, saya sudah lama mengagumi nama itu. Saya berasal dari Ronghemen, tapi... Kepala sekolah Du, jangan terluka, saya. Kepala Du, berbagai biksu dari sekte yang berbeda datang untuk menyambut Du Hongtian dengan sikap hormat. Oke, kamu tidak perlu datang ke sini untuk mengenalmu. Aku tidak mengenalmu, dan aku tidak ingin mengenalmu. Du Hongtian mengerutkan kening, wajahnya yang galak dan kasar penuh dengan ketidaksabaran. Bab 1716. Begitu ucapan ini keluar, wajah para biksu yang datang dengan wajah yang sesuai hampir berubah, dan mereka membeku di tempat, tidak tahu harus berbuat apa. Cepat pergi, Du Hongtian berkata dengan dingin. Kelompok biksu ini menjadi pucat, segera berpencar dan kembali ke auditorium. Du Hongtian duduk di tempat, mengangkat tangannya untuk menyentuh kepala mulusnya, matanya muram. Kepala Du sudah tenang, reputasimu begitu keras sehingga para biksu ini ingin dekat denganmu. Duduk di sampingnya adalah seorang wanita cantik yang sangat centil dengan sosok yang luar biasa. Banyak biksu yang hadir mengetahui identitas wanita ini. Inilah penyihir kecantikan terkenal, Ping Fins. Sebagai salah satu wasit kompetisi olahraga ini, dia duduk di samping Du Hongtian. Mendengar kata-kata burung merah muda itu, Du Hongtian menoleh, mengamati bagian yang sangat menonjol dari wanita cantik itu, dan tersenyum. Kalau begitu, apakah kamu ingin bergantung padaku? Feng menutup mulutnya dan terkekeh, mengedipkan matanya hingga pucat, dan berkata dengan suara defensif, kepala Du seperti ini, bagaimana mungkin aku tidak menyukainya? Haha, kalau begitu, haruskah kamu kembali bersamaku malam ini? Du Hongtian mengangkat tangannya dan meletakkannya langsung di paha burung merah muda itu sambil tersenyum. Burung merah muda itu menjawab dengan suara yang lembut dan halus. Mata Du Hongtian penuh dengan panas, dan dia menoleh dan menatap panggung di depannya, matanya sedikit tidak sabar. Dia hanya ingin segera mengakhiri semuanya di sini dan membawa burung merah muda itu kembali ke sekte seni bela diri sejati, dan kemudian melakukan sesuatu yang dia sukai. Pada saat ini, biksu lain yang duduk di bangku wasit dengan cermat memperhatikan situasi Du Hongtian dan burung merah muda itu. Melihat keduanya terlihat menggoda dan mengumpat, mata para biksu ini penuh dengan rasa iri. Penyihir cantik seperti Ping Fins, kuat dan menggoda, benar-benar kekasih impian mereka. Tapi mata burung merah muda lebih tinggi dari atas, dan hanya pemimpin seperti Du Zhangmen yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan bantuannya. Fang Yu dan Chen Ye datang ke kota Sanwu, bertanya kepada orang yang lewat, dan langsung bergegas ke aula seni bela diri di pusat kota. Namun, ketika saya sampai di pintu masuk museum,
saya diberitahu bahwa museum sudah penuh dan saya tidak bisa masuk lagi. Apakah benar-benar tidak mungkin untuk masuk lagi? Kita datang dari jauh, kata Fang Yu. Kamu bisa masuk jika kamu mau. Penjaga gerbang mengulurkan tangan kirinya sambil menyeringai. Dunia ini benar-benar menyembunyikan kotoran dan kotoran. Fang Yu juga tersenyum. Apa yang kamu bicarakan? Penjaga gerbang itu mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Detik berikutnya, Fang Yu dan Chen Ye berjalan ke aula seni bela diri dengan angkuh. Biksu yang menjaga pintu mengangkat telapak tangannya dan mulai menamparkan dirinya sendiri dengan keras. Aku bukan apa-apa, aku menyebalkan. Penjaga gerbang itu menamparkan dirinya sendiri sambil memarahi dirinya sendiri. Hal ini membuat para biksu selanjutnya tercengang. Begitu banyak orang. Setelah memasuki aula seni bela diri, Fang Yu dikejutkan oleh kerumunan orang. Sepertinya masih banyak perbaikan bodi di perbatasan selatan. Kata Fang Yu, bukannya lebih banyak latihan fisik, tapi kebanyakan orang suka menonton persaingan antar latihan fisik. Chen Ye berkata, dibandingkan dengan konfrontasi magis, kontes antara latihan fisik dan latihan fisik lebih bergairah dan bergairah. Perbandingan besar macam apa, selama ada latihan fisik, itu akan sangat hidup. Tentu saja saya suka menonton atau saya suka menonton. Jumlah latihan fisiknya masih sangat sedikit, lagi pula, latihan fisik jauh lebih sulit daripada latihan normal. Fang Yu mengangguk tanpa berkata apa-apa. Karena terlalu banyak orang di tempat kejadian, pandangan depan terhalang. Tidak mungkin, Fang Yu hanya bisa dengan paksa maju bersama Chen Ye. Awal, saat ini kompetisi di atas panggung sudah dimulai. Bang, 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 Fang Yu dan Chen Ye, yang sedang maju ke depan di tengah kerumunan, hanya bisa mendengar semburan benturan pada daging, disertai dengan semburan sorak-sorai dan seruan. Suasana di tempat itu sangat hangat. Namun, ketika Fang Yu dan Chen Ye akhirnya merapat ke depan dan bisa melihat situasi di panggung seni bela diri, kompetisi telah berakhir. Yang kalah terjatuh ke tanah, wajahnya berlumuran darah. Pemenangnya berdiri di atas panggung, mengangkat tangannya, dan menerima sorak-sorai. Pemenangnya bertelanjang dada, memperlihatkan otot yang kuat, dan tato hitam bening di lengan kanannya. Mata pria itu dingin, wajahnya berlumuran darah lawannya bahkan lebih ganas, dan auranya sangat kuat. Setelah menerima sorakan, pria itu melihat sekeliling dan menatap kerumunan dengan mata dingin dan kejam. Lalu, dia perlahan turun dari panggung. Fang Yu memandang pria itu, matanya sedikit berkedip. Menurut pernyataan Chen Ye, bahkan di Datian Chensing, budidaya fisik jarang terjadi. Tapi dibandingkan dengan bumi, di sini jauh lebih banyak, setidaknya ada rasio besar yang dirancang khusus untuk perbaikan bodi. Oleh karena itu, Fang Yu juga sangat tertarik sekarang. Dia ingin tahu seberapa kuat latihan fisik yang bisa ditunjukkan di sini. Setelah putaran kompetisi ini selesai, di kedua sisi lapangan, salah satu dari mereka mengenakan jas hitam dengan kepalan tangan di lengan kanannya. Begitu dia masuk ke lapangan, sorak-sorai penonton sangat antusias dan benar-benar menekan lawan. Siapa lelaki ini? Fang Yu bertanya dengan curiga. Apa kamu tidak tahu? Ini Du Chong dari Sekte Seni Bela Diri Sejati. Satu-satunya murid sejati Du Hongtian, yang telah sepenuhnya mewarisi kejeniusan budidaya fisik seni kolosal primordial dan seni tubuh suci. Biksu di sampingnya berkata dengan penuh semangat. Du Chong, mata Fang Yu bergerak sedikit. Haruskah dia memiliki hubungan darah dengan Du Hongtian? Chen Ye bertanya, konon, dia adalah anak yatim piatu yang diadopsi oleh Du Hongtian, siapa tahu. Jangan bilang, ini akan dimulai. Kata biksu itu, mohon saran. Berdiri di hadapan Du Chong adalah seorang binaragawan berjubah putih, lembut dan sopan. Tapi dari sorot matanya, dia bisa melihat ketakutannya pada Du Chong. Saudaraku Du, aku jelas tidak sebaik kamu. Aku hanya ingin meminta kamu untuk berbagi beberapa keterampilan fisik, dan aku harap kamu menunjukkan belas kasihan, jangan membuat tangan yang berat. Bai Pao Tixiu membungkuk lagi dan berkata, wow, ada ledakan sorakan di sekitar. Menurut mereka, performa latihan fisik jubah putih terlalu lemah, bahkan setara dengan menyerah secara aktif. Oke, aku akan menjagamu. Du Chong tersenyum tipis dan berkata, terima kasih, saudara Du atas belas kasihanmu. Bai Pao Bodisiu menjilat bibirnya yang kering dan berkata dengan penuh terima kasih. Beberapa saat kemudian, wasit memberi isyarat agar pertandingan resmi dimulai.
Du Chong memandangi jubah putih di depannya. Setelah memikirkan tentang perbaikan tubuh jubah putih, dia masih harus bersikap, jadi dia mengambil beberapa langkah ke depan dan mengambil inisiatif. Du Chong mengepalkan tangan kanannya dan menghantamkannya ke dada tukang reparasi jubah putih. Ledakan, suara berdenyut gelombang www.novelringan.com gelombang diiringi suara banyak tulang yang remuk. Jubah putih itu menutup mulutnya dan menyemburkan darah, matanya menonjol keluar, dan dia terbang keluar dari platform kompetisi. Boom! Tubuh jubah putih yang diperbaiki jatuh ke tanah puluhan meter jauhnya, menghancurkan tanah hingga retak. Para biksu di sekitarnya melangkah maju dan memandang mereka, wajah mereka berubah. Mati! Tubuh berjubah putih itu memperbaiki mulutnya dan memuntahkan banyak darah yang mengandung organ dalam dan pecahan tulang. Wow, adegan itu menjadi gempar. Di babak semifinal, ia masih bisa membunuh lawannya dengan satu pukulan. Betapa hebatnya kekuatan ini. Bab 1717 kamu terlalu berlebihan. Di atas panggung, Du Chong mencibir, memandang dengan jijik ke mayat di tanah di kejauhan, lalu berbalik dan melihat ke bangku wasit. Du Hongtian di tengah bangku wasit tidak tersenyum, namun matanya masih dingin. Tapi Du Chong membungkuk dalam-dalam ke arah Du Hongtian. Benar-benar pantas menjadi murid sejati dari kepala Du Chong benar-benar kuat. Burung merah muda di sampingnya mengedipkan mata dan berkata dengan kaget. Bagiku, itu tidak cukup kuat. Du Hongtian menggelengkan kepalanya dan berkata dengan hampa. Kepala eksekutif Dulah yang terlalu menuntut. Jika saya memiliki murid seperti Du Chong, saya pasti akan tertawa lebar. Feng berkata dengan senyum tipis menutupi mulutnya. Du Hongtian memandang burung merah muda itu dan berkata sambil tersenyum, jika kamu menjadi pendamping Tao saya, maka Du Chong harus memanggilmu seorang guru, dan keinginanmu akan terpenuhi. Burung kutilang merah muda menunjukkan senyuman centil, menggigit bibir merahnya dengan ringan, dan berkata, Kepala sekolah Du, kamu benar-benar jahat. Selain menggoda dan memarahi keduanya, wasit lain di tribun wasit juga berbicara dengan nada rendah. Suara-suara itu, wajah mereka semua terkejut. Sepertinya Du Chong adalah orang paling penting di kelas ini. Du Chong datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi latihan fisik. Ada perasaan bahwa orang dewasa menindas anak-anak. Bagaimanapun, yang dia kembangkan adalah kolosal primordial seni dari sekte seni bela diri sejati. Siapa yang memiliki sumber daya yang begitu bagus? Seni primordial kolosus adalah yang kedua. Dikatakan bahwa Du Hongtian mengajari Du Chong semua keterampilan fisik orang suci, tapi kali ini lawannya terlalu lemah, dan tidak ada yang bisa memaksa Du Chong untuk menggunakan keterampilan fisik. Seluruh aula seni bela diri penuh dengan suara dan sangat hidup. Bukan hanya karena adegan Du Chong membunuh lawannya dengan pukulan, tapi juga karena final akan segera tiba. Dari Du Chong dari Zhen Wutizong, melawan pria bertato tanpa Zongmen, akhir. Pada saat ini, tubuh perbaikan tubuh jubah putih telah dibawa pergi, tetapi tanah yang berlumuran darah masih mengeluarkan bau berdarah. Tetapi para biksu di sekitarnya tidak peduli, dan perhatian mereka telah tertuju pada panggung seni bela diri. Inilah kekejaman dunia keabadian. Tidak ada yang peduli dengan yang kalah, pemenangnya adalah raja. Berjanjilah pada orang lain untuk tetap memegang tangan mereka terlebih dahulu, dan kemudian membunuh secara keterlaluan. Itu benar-benar kejam. Mata Chen Ye dingin, dan dia memandang Du Chong di panggung seni bela diri. Fang Yu juga melihat Du Chong, tapi segera mengalihkan perhatiannya ke orang lain. Itu adalah lawan Du Chong di final, hari terakhir. Dilihat dari garisnya, tato tersebut terlihat seperti kalajengking, namun jika dilihat lebih dekat terlihat seperti kadal. Saat ini, Zong Chen masih berdiri di bawah panggung, matanya terfokus pada budidaya diri tubuh jubah putih di kejauhan, matanya dingin. Final siap dimulai, dan kedua pemain akan berada di atas panggung. Atas perintah dari bangku wasit, ia akhirnya berbalik dan melangkah ke panggung kompetisi. Final akan segera dimulai. Suasana seluruh ruang kompetisi meningkat hingga ekstrim. Banyak biksu yang menatap kedua sisi panggung. Mata kebanyakan orang tertuju pada Du Chong. Menurut pendapat mereka, Du Chong sudah menjadi pemenang tetap tahun ini, dalam hal pengembangan fisik. Tapi semua orang ingin melihat Du Chong menggunakan keterampilan fisik. Namun, kemampuan melakukan ini bergantung pada lawan Du Chong. Pada akhirnya, saya harap Anda tidak mengecewakan kami. Mari kita lihat kemampuan fisik Du Chong. Ia kenapa juga jadi runner-up, minimal harus memaksakan sesuatu.
Kalau diremukkan lagi pasti membosankan. Banyak biksu yang hadir berbicara dengan antusias. Berdasarkan performa beberapa hari sebelumnya, mereka semua optimis Du Chong akan menjadi juara, tidak ada yang optimis dengan hari terakhir. Lagi pula, dalam kompetisi sebelum akhir hari, dia jarang membunuh lawannya dengan satu pukulan, dan dia adalah sekte non-Zong, jadi tentu saja tidak akan ada latar belakang seperti Du Chong. Menurutku hari terakhir ini cukup kuat, mungkin aku benar-benar bisa mengalahkan Du Chong. Chen Ye berkata pada Fang Yu. Fang Yu memandang kedua sisi panggung, matanya berkedip-kedip. Di permukaan, dia percaya bahwa kedua belah pihak mendekati 50-50, dan setiap orang memiliki peluang untuk mengalahkan yang lain, dan sangat mustahil untuk dihancurkan. Tapi usia Du Chong jelas jauh lebih tua daripada Zong Chen, dan basis budidayanya juga lebih tinggi. Pada akhirnya, mungkin hanya ada basis budidaya puncak tahap Daogang, dan basis budidaya Du Chong melampaui tahap kedua surgawi. Namun tidak diperbolehkan menggunakan aura dalam kompetisi besar latihan fisik, hanya tubuh fisik dan seni fisik yang dapat digunakan. Oleh karena itu, dari sudut pandang ini, Fang Yu percaya bahwa Du Chong dan Zong Chen berada pada level yang sama. Sementara Fang Yu masih berpikir, ada sorakan hangat lagi di aula seni bela diri. Ujian akan segera dimulai. Di panggung seni bela diri, Zong Chen dan Du Chong berdiri berhadapan. Du Chong tersenyum tipis, wajahnya tanpa ekspresi, matanya dingin. Kamu telah melakukan terlalu banyak. Zong Chen memandang Du Chong dan berkata dengan dingin. Apa maksudmu? Oh, maksudmu pertandingan terakhir. Du Chong mengangkat alisnya sedikit, tersenyum lebih lebar, dan berkata, berdiri di panggung seni bela. Diri, hidup dan mati akan dikendalikan oleh dirimu sendiri. Berlebihan, Zong Chen tampak kedinginan dan berhenti bicara. Tesnya dimulai. Saat ini, wasit di bawah panggung mengumumkan dengan lantang. Pada saat ini, suasana seluruh aula pencaksilat termasuk panggung kompetisi segera berubah. Baik Du Chong maupun Zong Chen tidak tunduk pada upacara dasar, tetapi langsung melakukannya. Bum-bum, Zong Chen bergegas ke Du Chong, kedua tangannya terkepal. Dengan kekuatan tinju yang kuat, tinjunya menghantam Du Chong dari dua arah. Du Chong mundur selangkah dengan kaki kirinya dan memiringkan tubuh bagian atas ke belakang untuk menghindari dua pukulan tersebut. Di saat yang sama, lutut kanannya didorong ke depan. Reaksi Zong Chen juga sangat cepat, dan kaki kirinya segera terangkat untuk menahan pukulan tersebut. Ledakan, benturan otot menimbulkan suara teredam. Zong Chen mundur dua langkah, dan Du Chong juga mundur dua langkah. Di babak pertama, keduanya terbagi rata. Akhirnya, melihat Du Chong, matanya menjadi lebih dingin. Wow, detik berikutnya, tubuhnya berubah menjadi bayangan, mendekati Du Chong dengan kecepatan luar biasa. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan Du Chong dan memukul wajah Du Chong dengan sebuah pukulan. Du Chong mengangkat lengan kanannya, ingin menahan serangan itu dengan mudah. Namun, kekuatan tinju sebenarnya tidak datang dari depan, melainkan dari samping. Wajah Du Chong sedikit berubah, tapi sudah terlambat untuk menghindar atau bertahan. Ledakan, suara keras. Du Chong mendengus dan menerima pukulan keras di bahu kanannya. Dia mundur ke samping dan bersandar pada tali di tepi platform kompetisi, hampir terjatuh. Wow, melihat adegan ini, suasana menjadi gempar. Di babak kedua, Du Chong terkena pukulan keras gelombang www.novelringan.com gelombang hampir terjatuh ke tahap kompetisi dan kalah. Kecepatan dan kekuatan yang ditampilkan di jam terakhir ini tidak sebanding dengan lawan Du Chong sebelumnya. Saat ini, penonton menyadari bahwa final ini tidak sespektakuler yang mereka kira sebelumnya. Pada akhirnya, sangat mungkin untuk memenangkan Du Chong. Situasi di lokasi kejadian menjadi lebih meriah. Di bangku wasit, banyak wasit yang diam-diam melempar ke arah Du Hongtian. Namun, semua orang melihat ke panggung lagi. Du Chong berjalan kembali dari tepi tali, melihat jam terakhir yang akan datang, matanya menjadi sangat dingin. Ya, kamu hampir tidak bisa membuatku merasakan sakitnya. Du Chong tersenyum dingin, mengepalkan tinjunya. Bab 1718. Retak, retak, retak. Tubuh Du Chong tiba-tiba mulai membengkak, mengeluarkan suara yang tajam. Suara itu jelas berasal dari tulangnya, dan terdengar sangat mengejutkan. Selama proses ini, seluruh kepala Du Chong memiliki urat biru, tubuhnya membengkak lebih dari sebelumnya, dan otot-ototnya harus merobek pakaiannya.
Awalnya, postur terakhir lebih kuat dari Du Chong. Namun hanya dalam 10 detik, seluruh situasinya terbalik. Saat ini, Du Chong seperti raksasa, dan dia begitu kuat hingga menakutkan. Ini adalah seni gajah raksasa primordial dari Sekte Tubuh Bela Diri Sejati. Banyak biksu yang hadir mengubah wajah mereka dan berseru. Sebagai teknik Zenzong dari Sekte Seni Bela Diri Sejati, dan karena perkembangan Du Hongtian, reputasi seni gajah agung dari zaman dahulu sangat tinggi. Pada saat ini, Du Chong menampilkan teknik gajah raksasa Taiko, yang jelas merupakan gerakan nyata. Terancam bahaya, sosok Du Chong telah tumbuh hampir 2 meter, dan kulitnya berwarna hijau kebiruan. Menurut laporan, setelah mengolah seni primordial kolosus secara maksimal, daging, otot, dan tulang tubuh dapat mencapai tingkat primordial kolosus, seperti tulang baja dan besi, tubuh King Kong tidaklah buruk. Ledakan, Du Chong mengambil satu langkah ke depan, menyebabkan ledakan kebisingan, dan seluruh platform kompetisi bergetar hebat. Saat ini, kekuatannya 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Pengunduran diri seperti ini saja menyebabkan retakan pada meja kompetisi yang dilapisi material khusus. Ada seruan yang tak ada habisnya di aula seni bela diri. Saat ini, Du Chong sudah tiba di depan Zhong Chen. Ekspresi Zhong Chen tetap tidak berubah, dan tinjunya terlempar keluar dan diledakkan ke tubuh Du Chong. Engah, bang, pukulan terus-menerus langsung mengenai tubuh Du Chong. Du Chong tidak menggerakkan tangannya, hanya berdiri dan dipukuli. Namun, dia bahkan tidak mundur selangkah pun. Dia hanya menyeringai dan menunjukkan senyuman yang kejam dan bercanda. Apakah kamu pikir kamu akan menjadi lawanku? Du Chong mencibir dan tiba-tiba menembak. Retakan, Du Chong meraih kepala Zhong Chen dengan tangan kirinya dan mengangkatnya. Percaya atau tidak, aku bisa langsung meremas kepalamu. Du Chong berkata sambil tersenyum. Ekspresi Zhong Chen masih belum bingung, dia tiba-tiba mengangkat kakinya dan tiba-tiba menjepit leher Du Chong. Apa? Di penghujung hari, dia meraung dan memutar kakinya. Retakan, suara yang lembut dan tajam. Menyelundupkan, Du Chong meraung, meraih tubuh bagian atas Zhong Chen dengan kedua tangannya, dan membantingnya. Ledakan, seluruh tubuh Zhong Chen hancur di panggung kompetisi, menyebabkan guncangan dan jatuh. Tetapi meskipun mendarat, pada akhirnya tidak ada peluang seperti itu. Dia mengulurkan tangannya dan tiba-tiba memegang betis Du Chong di bawah lututnya, menariknya dengan kuat. Kekuatan jam terakhir juga cukup menakutkan. Dengan tarikan yang begitu kuat, meskipun Du Chong bertubuh besar, dia kehilangan pusat gravitasinya untuk beberapa saat dan terjatuh ke belakang. Namun, Zhong Chen melompat dan menginjak kepala Du Chong dengan kaki kanannya. Du Chong mengangkat tangan kirinya, meraih kaki kanan Zhong Chen, dan menjentikkannya ke belakang. Ledakan, Zhong Chen terlempar ke panggung kompetisi, menyebabkan suara teredam lagi, dan berguling ke tepi, hampir jatuh dari panggung kompetisi. Saat ini, Du Chong sudah berdiri. Tapi Zhong Chen juga baru saja bangun. Du Chong memutar lehernya dan menatap mata Zhong Chen dengan lebih dingin, penuh niat membunuh. Zhong Chen juga menatap Du Chong, mengerutkan kening. Pada konfrontasi sebelumnya, keduanya mengalami banyak luka. Namun karena kedua belah pihak sama-sama berlatih fisik dan sama-sama berlatih fisik dengan sangat baik, tak satu pun dari mereka melihat darah. Jam terakhir Wu Zongmen ini sungguh luar biasa. Ya, Du Chong telah menampilkan seni primordial kolosus, dan dia benar-benar dapat mendukungnya. Dari mana orang ini berasal? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Hari ini tidak akan membiarkan dia memenangkan gelar Master of Physical Cultivation, kan? Terjadi diskusi hangat di sekitar. Di tribun wasit, wajah Du Hongtian sangat dingin, dan dia menatap lurus ke arah Du Chong di panggung kompetisi. Du Chong sepertinya merasakan garis pandang ini, menoleh dan menatap Du Hongtian, wajahnya segera berubah. Dia tahu bahwa tuannya sudah marah. Saat dia menampilkan seni gajah raksasa Taiko, dia tidak lagi mewakili dirinya sendiri, melainkan Du Hongtian, dan dia juga memiliki reputasi Zhen Wu Tizong. Jika dia tidak dapat menyelesaikan bahkan 1 jam terakhir dari tidak ada sekte di depannya, maka dia akan kehilangan wajah Du Hongtian dan Zhen Wu Tizong. Pertempuran harus diakhiri secepat mungkin. Du Chong menoleh dan meledak dengan niat membunuh yang kuat. Bum-bum, Du Chong bergegas ke akhir jam dengan cepat, sangat cepat, dan langsung memulai serangkaian teknik tinju. Puff-puff, Zhong Chen sepertinya
telah beradaptasi dengan kekuatan Duchong dan mampu menangkap metode tinju Duchong sepenuhnya. Sebab, mungkin karena berkah seni gajah raksasa Taiko, kecepatan pukulan Du tidak cepat. Meski kekuatannya tirani, Zhong Chen mampu menahannya, mundur dan terhubung kembali tanpa tekanan. Kepala, bentuk tubuh Zhong Chen ini jauh di belakang Duchong, bagaimana dia bisa menangkap tinju kuat ini? Chen Ye bertanya dengan heran dari penonton. Fang Yu memandang Zhong Chen saat dia melangkah kembali ke atas panggung dan berkata, kekuatannya memang tidak sebaik Duchong, tapi dia tahu cara menghilangkan kekuatan ledakan ini dengan cerdik dan memperhatikan langkah kakinya. Mendengar kata-kata ini, Chen Ye menatap hari terakhir di panggung seni bela diri. Benar saja, setiap kali Zhong Chen menerima pukulan, dia pasti akan mundur selangkah, dan platform kompetisi di bawah kakinya akan runtuh. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar kekuatan yang diledakkan Duchong dibawa pergi oleh Zhong Chen ke panggung seni bela diri di bawah kakinya, sehingga ia mampu menanggungnya secara langsung. Jika Duchong menunjukkan teknik tinju yang kuat, maka yang ditunjukkan Zhong Chen adalah cara yang sangat cerdas untuk mengeluarkan kekuatannya. Rangkaian gerak kaki ini tidak menggunakan aura, tetapi hanya menggunakan koordinasi daging untuk memandu kekuatan yang diterima dan mengeluarkannya keluar dari tubuh. Fang Yu menatap mata Zhong Chen dan berubah. Tidak peduli apa, dia jelas merupakan latihan fisik yang luar biasa. Boom. Duchong tidak menyangka bahwa serangannya yang tak tertandingi tidak akan mampu mengalahkan hari terakhir. Dan seiring berjalannya waktu, Zhong Chen tampaknya menjadi semakin berguna dan mudah. Hal ini membuat hati Duchong menjadi cemas. Karena dia tahu Du Hongtian sedang menatapnya dari penonton. Penampilannya saat ini pasti membuat Du Hongtian sangat tidak puas. Brengsek, Duchong menatap Zhong Chen di depannya, dan memutuskan untuk sepenuhnya melepaskan pertahanan dan menyerang dengan seluruh kekuatannya. Tinju Potian, Duchong mengepalkan tangan kanannya, tulang di tinjunya bersinar dengan cahaya redup, dan dia menghantamkan tinjunya ke dada Zhong Chen. Kekuatan pukulan ini telah meningkat beberapa kali lipat dibandingkan sebelumnya. Di penghujung hari, matanya sedikit mabuk gelombang www.novelringan.com gelombang dengan kedua telapak tangan terbuka, sepertinya dia akan maju untuk menerima pukulan. Saat ini, penonton di sekitar terdiam dan menyaksikan adegan ini dengan serius. Mereka tahu bahwa pukulan ini kemungkinan besar akan mengakhiri kompetisi olahraga saat ini. Matilah aku, Duchong meraung. Telapak tangan Zhong Chen hendak menyentuh tangan besar Duchong, tetapi tiba-tiba telapak tangan itu tergelincir. Dengan kedua telapak tangannya, dia meraih pergelangan tangan Duchong dan menariknya dengan kuat. Kekuatan Duchong terkonsentrasi pada pukulan ini. Di bawah bimbingan Zhong Chen, pukulan ini terus melaju ke depan, kehilangan kendali. Pada saat ini, Duchong mencondongkan tubuh ke depan, tubuhnya menunjukkan kekurangan yang tak terhitung jumlahnya. Bab 1719. Tiba-tiba, Zhong Chen turun, kedua telapak tangannya terulur, dan meledak ke arah perut Duchong. Ledakan. Dengan suara teredam, Duchong menerima pukulan keras di bagian perut dan mendengus. Namun, ini hanyalah permulaan. Zhong Chen berbalik ke samping dan berpindah dari depan Duchong ke punggungnya, lalu mendorong lututnya ke depan. Posisi pukulan lutut berada di belakang lutut Duchong. Inilah posisi paling rentan dan posisi paling rentan. Retakan. Dengan dua ledakan, Duchong menjerit, dan tubuh besarnya terjatuh. Zhong Chen memanfaatkan situasi ini dan mengepalkan tinjunya dan menghantam kepala Du Chong. Ledakan. Kepala Duchong dibanting dengan tinju ganda. Apa? Duchong berteriak kesakitan, tiba-tiba berbalik, dan membanting kepalanya ke dada Zhong Chen. Ledakan. Zhong Chen jelas tidak menyangka Duchong bisa melakukan gerakan secepat itu. Setelah dipukul dengan keras, tulang dada tampak patah, dan seluruh tubuhnya maju mundur. Retakan. Sebelum dia mundur ke tali, dia dihentikan oleh tali dan tidak terjatuh. Tapi saat ini, Duchong sudah berdiri dan bergegas menuju Zhong Chen. Pada saat yang sama, dari sudut pandang Fang Yu, terlihat jelas bahwa pembuluh darah biru di lengan Duchong bersinar dengan cahaya merah redup. Aura bekas. Fang Yu sedikit mengernyit. Zhong Chen jelas menyadari hal ini juga, dan tubuhnya tiba-tiba berjongkok. Duchong mendatangi tubuh Zhong Chen, tangannya digerakkan ke depan. Zhong Chen ingin menghindar ke kanan, tetapi kecepatan serangan Duchong sangat menakutkan, dan dia tidak bisa mengelak sama sekali. Ledakan. Pada akhirnya, peti itu dipukul lagi,
dan seluruh orang itu terbang kembali. Tali-tali di panggung kompetisi semuanya putus, dan mereka terbang di penghujung hari. Du Chong berdiri di atas panggung, terengah-engah, matanya memerah. Namun saat ini, lampu merah di lengannya telah menghilang. Du Chong masih menang. Ada ledakan emosi dan sorakan di aula seni bela diri. Namun wasit belum mengumumkan hasilnya. Sebab, hari terakhir tidak tiba. Tapi kepala Du Chong di atas panggung sepertinya tidak sadar dan tidak mempedulikannya. Sebaliknya, dia mengangkat tangannya dan memberi isyarat kepada penonton untuk bersorak dan bersiap menerima hadiah. Namun saat ini, sesosok tubuh jatuh dari langit dan mendarat di belakang Du Chong. Ini adalah akhirnya. Pada saat ini, Zhong Chen mengertakkan gigi, menghadap punggung Du Chong dengan kedua telapak tangannya. Ledakan, Du Chong mendengus dan bergegas maju. Boom! Sedetik kemudian, dia terjatuh dengan keras ke tanah di bawah panggung kompetisi, membuat lantai menjadi berlubang. Pembalikan yang tiba-tiba membuat pemandangan itu sunyi senyap. Penonton yang telah menunggu Du Chong menerima penghargaan semuanya tercengang, mata mereka membelalak. Apa yang sedang terjadi di sini? Du Chong kalah. Zhong Chen sepertinya tidak jatuh ke tanah, jadi dari segi aturan, dia tidak kalah. Dan Du Chong sekarang sudah kokoh di tanah. Du Chong benar-benar tersesat. Ya Tuhan, apa yang kulihat? Banyak penonton yang kembali sadar dan berseru terus-menerus. Ledakan. Pada saat ini, Du Hongtian di tribun wasit tiba-tiba bangkit dan menamparkan meja di depannya dengan tamparan. Wasit lainnya juga bangkit, wajah mereka berubah. Du Hongtian menatap ke akhir panggung seni bela diri, dan berkata dengan dingin, berani menggunakan aura di bawah hidungku. Kamu sedang mencari kematian. Saat ucapan ini keluar, semua orang terkejut. Ternyata pada akhirnya menggunakan aura. Pantas saja dia terbang keluar dari platform kompetisi tapi tidak jatuh ke tanah. Jika itu masalahnya, maka itu merepotkan. Entah dia bisa mendapat hadiah atau tidak, biarkan saja. Sebagai wasit kompetisi olahraga ini, Du Hongtian juga adalah Master Du Chong, bagaimana dia bisa dengan mudah melewatkan jam terakhir. Di panggung seni bela diri, Zhu Chen tampak tenang, memandang Du Hongtian, dan berkata, saya tidak menggunakan aura. Wajah Du Hongtian muram, dan dia berkata, kesesatan di depanku hanya akan membuatmu mati lebih buruk. Ping Vince di sebelahnya juga berdiri, memandang Zhong Chen, dan berkata dengan lembut, adik, penampilanmu sudah sangat bagus, mengapa kamu harus menggunakan cara yang tidak pantas seperti aura untuk menang? Awalnya kamu berada di posisi kedua. Kamu bisa juga mendapat imbalan yang bagus. Tapi sekarang, sayang sekali. Saya tidak menggunakan aura, tapi Du Chong, saya menggunakan aura. Zhong Chen melanjutkan, jika dia tidak menggunakan aura, saya tidak akan terlempar dari panggung seni bela diri, dia akan kalah lebih cepat. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh aula seni bela diri menjadi sunyi lagi. Semua orang tercengang, mata mereka terfokus pada Du Hongtian. Tidak apa-apa untuk tidak berbicara di penghujung hari. Jika Anda mengatakan ini, segalanya akan menjadi masalah besar. Du Chong adalah murid utama Zhen Wutizong dan putra angkat serta murid sejati Du Hongtian. Pada akhirnya, dia mengatakan bahwa Du Chong menggunakan aura. Bukankah dia mengipasi wajah Du Hongtian, siapa wasit kompetisi olahraga tahun ini? Ini benar-benar mati. Tidak, aku tidak menggunakan auranya, dia menggunakan auranya. Kalau tidak, mustahil baginya untuk kembali ke panggung seni bela diri. Pada saat ini, Du Chong, yang terjatuh ke tanah, berjuang untuk bangun, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan meraung dengan marah. Du Hongtian melirik Du Chong, matanya muram. Du Chong memelototi hari terakhir di atas panggung, dan berkata, sangat tercela, saya ingin mengambil gelar pengembangan tubuh. Kamu tidak layak. Pada saat ini, ada keheningan di sekitar. Semua orang melihat Du Hongtian. Du Hongtian adalah wasit dalam kompetisi olahraga ini. Tentu saja, saat ini, semua orang tahu. Hari terakhir telah berakhir. Apakah dia menggunakan aura atau tidak, dia sudah selesai. Karena dia telah membuat marah Du Hongtian. Karakter Du Hongtian sangat kejam dan bengis, yang bisa dikatakan suatu keharusan. Zhong Chen berani menuduh Du Chong memimpin penggunaan aura di depan banyak orang. Du Hongtian tidak akan pernah tanpa ampun. Kualifikasi Anda telah didiskualifikasi, dan semua hadiah dari kompetisi latihan fisik ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Du Hongtian memandang Zhong Chen dan berkata dengan dingin, selain itu,
kamu menggunakan aura untuk menyerang Ducong, perilaku ini membuatku marah. Benar, kamu akan dihukum atas nama kepala sekte seni bela diri sejati. 3 pukulan, aku akan memukulmu 3 kali. Du Hongtian memandang Zhong Chen, dan berkata dengan dingin, ambilkan saya 3 pukulan di depan. Jika Anda memiliki keterampilan yang cukup, maka itu bukanlah hukuman. Adegan kembali heboh. 3 pukulan, Du Hongtian akan melakukan 3 pukulan di hari terakhir. Dengan kekuatan Du Hongtian, bagaimana mungkin seorang junior seperti Zhong Chen mampu menanggungnya? Ini bukan lagi hukuman, ini langsung membunuh hari terakhir. Ini sungguh tidak masuk akal. Namun, bangku wasit hening, dan tidak ada yang berani berbicara. Sedangkan untuk penonton saat ini, mereka juga pendiam gelombang www.novelringan.com gelombang meski dalam hati mereka menganggap hal ini tidak masuk akal. Namun jika mereka mengatakan sesuatu, itu akan diingat oleh Du Hongtian, itu akan merepotkan. Tidak ada yang mau menimbulkan masalah pada tubuh bagian atas. Berdiri di panggung seni bela diri, Zhong Chen tampak tak berdaya. Dia hanyalah seorang kultivator tubuh tanpa sekte, tanpa kekuatan dan pengaruh, tidak ada yang akan berdiri untuk membantunya. Saya tidak menggunakan energi spiritual, Ducong lah yang menggunakan energi spiritual. Zhong Chen berkata lagi. Du Hongtian mengabaikannya sama sekali dan berjalan ke panggung seni bela diri. Segera, Du Hongtian berdiri di platform kompetisi. Zhong Chen memandang Du Hongtian dan berhenti bicara. Hanya bisa menerima 3 pukulan dari Du Hongtian. Bab 1720. Namun, pada akhirnya, sudah banyak luka di tubuhnya, dan darah masih mengalir dari sudut mulutnya. Dengan kekuatan Du Hongtian, mustahil bagi Zhong Chen menerima 3 pukulan. Oh, sayang sekali. Banyak orang di sekitar yang tidak tertahankan. Banyak wasit di tribun wasit juga terlihat simpatik dan kasihan. Tapi mereka tidak bisa menahannya. Siapa yang membuat Zhong Chen mengalahkan Ducong, dan mengatakan bahwa Ducong menggunakan aura terlebih dahulu? Ini benar-benar penindasan. Itu tidak masuk akal. Chen Ye tidak bisa menahannya, mengepalkan tinjunya dan mengertakkan gigi. Tapi ketika dia menoleh, Fang Yu sudah pergi. Kepala Chen Ye tertegun dan melihat ke depan. Saya bisa bersaksi kepadanya, dia tidak menggunakan aura. Saat Du Hongtian hendak mengambil gambar, sebuah suara terdengar. Karena keheningan di aula seni bela diri, suara ini terdengar sangat tiba-tiba dan jelas. Wajah semua orang berubah lagi. Saat ini, ada orang yang berani angkat bicara. Siapa ini? Saat semua orang tercengang, sesosok tubuh terbang ke panggung kompetisi. Itu adalah Fang Yu. Fang Yu jatuh di samping Zhong Chen dan tersenyum dan berkata, saya bisa bersaksi kepada Zhong Chen, dia tidak menggunakan aura. Du Hongtian memandang Fang Yu dengan niat membunuh yang sangat berbahaya di matanya. Siapa kamu? Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk berdiri di panggung seni bela diri? Du Hongtian berkata dengan dingin. Turun sekarang. Banyak wasit di bangku wasit yang berteriak keras, dengan nada mengancam. Jie Chen, kenapa kamu tidak menunjukkan kepada mereka bagaimana kembali ke panggung seni bela diri dari luar tanpa menggunakan aura? Fang Yu mengabaikan orang-orang ini, menoleh dan berkata pada Jun Chen. Zhong Chen menatap Fang Yu dalam-dalam, mengangguk, berbalik dan berjalan keluar panggung kompetisi. Dia melompat keluar dari panggung kompetisi, dan ketika dia jatuh ke udara lagi, dia menendang kakinya dan tiba-tiba berbalik dan melompat kembali ke panggung kompetisi. Para biksu di sekitar, termasuk wasit di tribun wasit, melihat pemandangan ini, mata mereka berubah. Seluruh rangkaian gerakan di penghujung jam tidak mengeluarkan nafas apapun. Hal ini menunjukkan bahwa gerakannya tidak menggunakan aura. Jika Anda juga sedang berlatih latihan fisik, Anda harus tahu bahwa teknik ini disebut cloud kicking, dan dapat dilakukan tanpa bantuan aura. Fang Yu memandang Du Hongtian dan berkata dengan ringan, lagi pula, aku yakin kamu bisa melakukannya, tapi kamu tidak mau mengakuinya. Aku akan memberimu waktu 2 detik dan segera menghilang dariku, jika tidak, aku akan membunuh kalian semua sekaligus. Lakukan saja tanpa alasan, kamu benar-benar tidak punya toleransi sama sekali. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Mendengar kalimat tersebut, wajah seluruh wasit di tribun wasit berubah. Kata-kata Fang Yu sama saja dengan bunuh diri. Oh, kenapa repot-repot? Ping Vince di bangku wasit menggelengkan kepalanya dan duduk kembali di kursi. Dia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, dan dia tidak ingin menontonnya lagi. Yah,
Karena kamu bersikeras melakukannya, maka aku akan menerima 3 pukulanmu, bukan Zhong Chen. Kali ini, Fang Yu di atas panggung berkata lagi. Penonton menarik napas. Bukankah anak ini sangat takut mati? Zhong Chen juga memandang Fang Yu, dengan ekspresi bingung dan terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia dan Fang Yu bertemu. Dia tidak tahu mengapa Fang Yu mengambil risiko sebesar itu untuknya. Kamu mundur dulu, aku akan mengajarimu teknik yang lebih berguna. Fang Yu memandang Zhong Chen dan berkata. Zhong Chen memandang Fang Yu, mengerutkan kening dan berkata, saya bisa menangani ini sendiri. Kamu tidak bisa mengatasinya, dia hanya ingin membunuhmu di depan umum. Fang Yu berkata dengan ringan, sejujurnya, dengan situasimu saat ini, dia bahkan tidak bisa menerima pukulan. En Chen tidak berbicara, dia tahu keadaannya sendiri. Tapi Fang Yu di depannya, tampak semakin tidak mampu menangkap. 3 pukulan Du Hongtian. Namun, melihat ekspresi Fang Yu, Zhong Chen merasa sedikit berharap di dalam hatinya. Dia merasa Fang Yu mungkin akan mengejutkannya. Berpikir seperti ini, Zhong Chen tidak berkata apa-apa lagi, dan mundur. Di panggung kompetisi, hanya Fang Yu yang berdiri di depan Du Hongtian. Kenapa repot-repot? 3 pukulanku cukup untuk membuatmu menjadi saus daging terlebih dahulu, lalu membunuhnya dengan 2 pukulan. Du Hongtian mencibir, tidak ada di antara kalian yang bisa melarikan diri. Jangan sial, ayolah, kata Fang Yu 2 langkah ke depan, berjalan ke posisi 1 langkah dari Du Hongtian, katakan oke dulu, jika kamu tidak bisa menyelesaikanku dengan 3 pukulan, kamu harus berlutut dan berikan pada kami. Bersujud permintaan maaf. Du Hongtian memandang Fang Yu yang berjalan di depannya dengan mata dingin, dan kemarahan di dadanya tidak bisa lagi ditekan. Terlalu sombong. Anak yang muncul entah dari mana ini sombong sekali. Du Hongtian tidak mengatakan apa-apa, tangan kirinya tiba-tiba terangkat, dan dia melambaikan kepala Fang Yu di depannya. Wow, banyak orang berseru dan memalingkan muka, tidak ingin melihat otak Fang Yu terciprat. Penonton akhir menatap Fang Yu dengan penuh perhatian. Memanggil. Saat ini, Fang Yu menggelengkan kepalanya sedikit, menghindari pukulan itu dengan sangat mudah. Mata Du Hongtian membelalak, tangan kanannya melesat ke arah perut Fang Yu. Dari sudut pandang jarak, kecepatan pukulan ini sangat cepat, dan tidak ada kesempatan untuk menghindar. Namun, pinggang Fang Yu tiba-tiba menekuk pada sudut yang sangat canggung, lebih dari sekadar pukulan frontal Du Hongtian. Saat ini, mata Du Hongtian terbakar. 2 pukulan berturut-turut membuatnya merasa malu ketika dia menembak di depan banyak orang. Brengsek, Du Hongtian mengertakkan gigi dan mengepalkan tangannya. Kali ini, dia bergerak dengan sungguh-sungguh, kedua tinjunya dibombardir dari sisi kiri dan kanan, dan kecepatan serta kekuatan pukulannya mencapai level yang sangat tinggi. Fang Yu berdiri di tempatnya, tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi bayangan. Ledakan, tinju Du Hongtian meledak bersamaan, tetapi tidak menyentuh Fang Yu, hanya ledakan kekuatan yang sangat kuat. Saat ini, Fang Yu sudah mundur 10 meter dan selesai mengemudi, dengan tangan di punggung, menatap Du Hongtian dengan senyuman di wajahnya. Bagaimana, Kepala Du, kamu menggerakkan 2 tinju pada pukulan terakhirmu, dan itu menambah hingga 4 pukulan. Fang Yu berkata dengan sinis, setelah 4 pukulan, aku bahkan tidak kehilangan sehelai rambut pun. Apakah kamu tidak akan menunjukkan belas kasihan pada bawahanmu? Mendengar ironi ini, Du Hongtian mengertakkan gigi, geram. Tidak ada yang berani memprovokasi dia secara langsung. Belum pernah ada, perawakan hantu Fang Yu telah menghindarinya 3 serangan frontal berturut-turut, yang sangat memalukan. Hari ini, jika dia tidak dapat menemukan tempatnya, reputasinya akan sangat berkurang. Saat ini, aula seni bela diri kembali mendidih. Penghindaran tak kasat mata Fang Yu yang terus-menerus membuat penonton takjub. Bagaimanapun, Fang Yu menghadapi Du Hongtian, pelatihan fisik terkenal di perbatasan selatan. Sekarang, apa yang akan dilakukan Du Hongtian? Dia telah mengatakan bahwa dia akan berhenti menangkap 3 pukulan. Banyak wasit yang hadir dan Du Chong tercengang saat ini. Tapi Zhong Chen melihat punggung Fang Yu, matanya berkedip. Kepala Du, kamu tidak akan berubah menjadi marah, apakah kamu ingin terus melakukannya? Itu tidak baik. Fang Yu mengangkat alisnya. Kamu menebak dengan benar, aku akan membunuhmu, sehingga kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk berbicara lagi dan mengaku di neraka. Mata Du Hongtian dingin, dan sebelum dia bisa mengatakan apapun,
Dia tiba-tiba berangkat, ledakan, dengan suara keras. Du Hongtian telah tiba di depan Fang Yu dan melayangkan pukulan. Kalau begitu kamu sedang bernasib buruk. Fang Yu memandang Du Hongtian di depannya dan tersenyum dingin. Melihat senyuman ini, Du Hongtian kedinginan. Karena momen ini, pukulan depannya kembali mengudara. Rasa dingin muncul dari belakang. Du Hongtian bereaksi cepat gelombang www.novelringan.com gelombang dan segera ingin menghindar ke belakang. Namun, semuanya sudah terlambat. Retakan, ada rasa sakit yang menusuk di kedua lutut, tulang lutut hancur, Du Hongtian kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Engah, Du Hongtian berlutut, tampak seperti sedang berlutut, dan Fang Yu muncul di depan Du Hongtian lagi. Jika aku membiarkanmu berlutut, kamu harus berlutut. Fang Yu memandang Du Hongtian dengan merendahkan dan mencibir.